Prof. Hamid juga tadi mengatakan bahwa tempuh sampai ke pengadilan. Artinya bisakah hukum ini menjadi panglima atau bisakah kita katakan bahwa hukum masih jadi harapan untuk mencari keadilan? Begini, Anda sendiri yang suka memuatkan di media. Sekarang terjadi mafia hukum kan? Pada tahun 80, 80, saya mengambil satu mata kuliah namanya Hukum Dagang di Fakultas Hukum, mahasiswa. Hampir saya tidak sarjana hukum gara-gara hukum dagang. Ribet saya pahami itu. Setelah 40 tahun, usia saya sekarang segini, ya, saya berhadapan satu kenyataan namanya dagang hukum. Tetap saya tidak bisa memahami. Saya tidak bisa memahami itu hukum dagang. Sekarang saya tidak bisa memahami dagang hukum. Dan terjadi. Ya kan? Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar. Ya, supply and demand. Hakim, kena berita. Polisi, jaksa, semua kena kan? Sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang. Tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media. Bahwa terjadi mafia peradilan. Ya. Ada pengacara, ya. Ada hakim, ada panitra. Semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif. Sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem hukum kita. Sistem hukum kita. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang. Dengan berbagai kasus yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya pengacara. Kita dari kasus terakhir misalnya kasus suap hakim 60 miliar. Ya. Ada MS, ada J, Marcel Santoso dan Junaidi. Itu kan pengacara yang ternama, kaum terdidik. Ya. Bisa terjerembab saat dapat gelar doktor. Dapat pujian luar biasa tapi bisa masuk ke kubangan mafia peradilan. Itulah yang saya katakan tadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi. Dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan. Kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi. Kampus ternama. Sudah kolaps sistem kita. Dan tahu kenapa itu terjadi? Apa yang jadi soal? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3 hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya negara, lembaga-lembaga negara itu yang kita percakapkan kan, mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya. Dan kulturnya, kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang, jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya, kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Apa bisa beban itu dibebankan ke pemimpin semuanya? Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Mau bikin apa? Itulah sebabnya kenapa
filosofi kita kan selalu mengatakan apa? Ingarso sung tulodo kan. Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good.